Tapi kalau kalian mau merintis dulu nggak apa-apa sih, tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau udah banyak project-project selanjutnya itu harus di-spend money-nya untuk bisa upgrade setiap bulannya. Welcome to Pepen Surfing Channel. Don't forget to like, subscribe, and comment. Ya, di video kali ini ya guys, aku mau bikin tips atau tutorial beberapa cara agar tetap semangat dalam membangun dekorasi. Ya, jadi ada tips-tipsnya ya biar kalian nggak lemes dan akhirnya nggak jadi ngebangun dekorasi. Disimak ya. Oke, yang pertama adalah niat. Seperti video-video yang lainnya udah aku buat, pasti aku selalu bilang kalian harus punya niat di awal untuk jadi apakah dekorasi kalian. Jadi kalau kalian belum punya niat, misalkan kalian baru iseng-iseng dan kepengen masuk di dunia dekorasi, nggak apa-apa, kalian bisa mulai niat dulu sekarang. Jadi niat untuk dekorasi itu ada beberapa macam. Contohnya untuk pekerjaan sambilan atau untuk bisnis sambilan. Jadi kita punya pekerjaan utama, terus buat iseng-iseng kita buat dekorasi. Jadi itu tidak bisa dijadikan penghasilan utama. Ini lebih dijadikan sebagai senang-senang atau pengalaman. Jadi nanti kalian bakal dapetin pengalaman yang banyak dengan niat yang ini. Kedua, kalau kalian punya niat, yaitu ada niat jadi dekorasi profesional. Kalau kalian mau bikin dekorasi profesional, jadi kalian harus punya modal di awal yang lumayan banyak, karena kalian kalau mau jadi profesional nggak bisa setengah-setengah dengan hanya menggunakan dekor low budget yang seadanya. Nanti kalian jadinya nggak maksimal untuk jadi dekorasi profesional. Tapi kalau kalian mau merintis dulu nggak apa-apa sih, tapi nanti seiring berjalannya waktu, kalau udah banyak project-project selanjutnya itu harus di-spend money-nya untuk bisa upgrade setiap bulannya untuk bisa mendapatkan dekorasi terbaru dan selalu mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau misalkan emang budgetnya minim, tapi kalau emang dibajetin untuk banyak, menurut aku langsung aja bikin yang banyak dan bagus sekalian. Oke, setelah itu ada niat yang ketiga juga. Kalian niatnya untuk iseng-iseng atau hobi. Jadi bisa juga kalian niatnya untuk iseng-iseng, ya udah aku punya uang nih buat apa ya, ya udah aku bikin aja nih dekorasi, nanti kalau misalkan nggak laku pun aku bisa aplikasikan ke yang lain gitu. Jadi kalian harus tetap kreatif aku. Tapi kalau emang pure hobi, ya udah kalian mau tunangan engagement daripada kalian nyewa, sayang kan. Nah mendingan kalian bikin atau buat, terus ya udah jadinya kalian punya deh. Nanti kalau pas misalkan ke tahap selanjutnya nikah, tinggal buat foto buat nikahan kalian udah punya, itu juga bisa. Oke, dari niat udah ada beberapa juga ya. Kalian harus bisa mengembangkan itu. Yang kedua, buat jadi semangat mendekorasi, yaitu kalian harus segera action. Kalau aku sih menyarankan untuk kalian merencanakan dekorasi itu maksimal adalah 3 minggu. Jadi kalau kalian bisa merencanakan dalam 1 atau 2 minggu saja, dan ketiga itu sudah mulai action untuk mencari perlengkapan dan mengumpulkan modal. Kemudian yang keempat, kalian sudah ada model fix dengan foto produk dari model itu sendiri, model dari dekorasi di foto, dan kalian bisa untuk promosi di awal. Ya, promosi, ingat promosi itu juga dari berbagai macam, dengan berbagai macam cara ya. Sosial media banyak, tetangga juga bisa endorse ke tetangga, saudara juga bisa, kalau kalian sendiri juga lebih bisa, lebih gampang. Yang ketiga, agar kalian semangat dalam mendekorasi, yaitu kalian harus memperkirakan anggaran yang kalian keluarkan di awal, dan kalian itu tanggung sendiri atau bersama-sama dengan kru kalian. Kemudian kalian estimasikan pengeluaran kalian sebelum membuat dekorasi itu berdiri. Itu jangan sampai membuat kru kalian dan kalian itu merasa terbebani dan akhirnya memikirkan untuk aduh ngapain sih aku ngeluarin banyak uang yang kayak gini terus belum bisa kembali uangnya. Jangan sampai ada kata-kata seperti itu ya. Jadi kalian memperkirakan anggaran adalah kalian menggunakan budget yang tidak mengada-ada atau dengan budget yang memang sudah ada sebelumnya, dan itu tidak akan digunakan untuk dalam jangka waktu dekat. Jadi kalian bisa
dengan leluasa menggunakan uang itu untuk membuat atau membeli keperluan dekorasi yang tidak sedikit gitu. Oke. Yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi kalian harus tanggung jawab dengan dekorasi kalian. Kalau kalian sudah punya niat, kalian harus tanggung jawab untuk wajib hukumnya action. Jadi kalau kalian misalkan berpikiran kalau dengan niat aja udah aku mau bikin dekorasi, terus kalian nggak action, kalian cuma nyari-nyari browsing, aduh harga bunga berapa ya, harga daun berapa ya, terus aku kira-kira jadi berapa ya, terus aku punya kru nanti jadi sekian. Tapi kalau kalian nggak tanggung jawab untuk mengeksekusi itu sebagai sebuah bisnis dan memang ada bentuknya dan ada namanya, nanti kalian kalau nggak bertanggung jawab nanti akhirnya jadi sebuah mimpi belaka gitu. Jadi kalian kalau misalkan udah niat, langsung dong kasih nama, oh ya aku mau jadiin apa nih. Kalau kayak langsung oh Jasmine, ya udah Jasmine. Jadi kita besarin Jasmine bareng-bareng ya, karena aku memang nggak sendirian, aku bareng sama teman-teman aku. Jadi aku niatnya memang selain untuk silaturahmi dengan teman-teman yang dari SMA itu, jadi aku bersama itu silaturahmi. Kedua adalah mencoba men-challenge diri sendiri untuk buat bisnis bersama, gimana nanti bisa menghadapi masalah-masalah yang ada bareng teman-teman gitu. Nah, setelah itu juga niatnya aku ya kalau aku udah punya bisnis sekarang, nanti pas aku mau engagement itu udah ada, pas aku wedding bisa jadi foto booth gitu. Terus juga teman aku udah berpikir, karena di pandemi ini kemarin kita takut bertiga ya, kita takut buat menerima job. Jadi kita berpikiran kayak aduh ini barang lumayan lama ya mangkraknya, ada 3 bulan gitu. Terus kayak gimana sih yuk caranya biar bisa dibikin, cuma memang itu belum tereksekusi. Tapi kita udah berpikiran buat suatu saat ini barang misalkan kita udah nggak bareng-bareng lagi di Jasmine, memang dengan kesibukan kita atau sudah menjadi ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga kelak, jadi kita pengen bikin kayak dibuat studio foto gitu kan, nanti barang-barangnya jadi kepake gitu ya. Itu next project selanjutnya, mimpi kita yang belum diactionkan. Yang kelima, agar kita tetap semangat, yaitu kita harus memiliki lebih dari satu kru. Kenapa? Karena kalau misalkan kita punya lebih banyak orang, kita berada di tim, walaupun nanti ada masalah tersendiri, tapi kita tahu bahwa nanti ada yang memberikan semangat saat kita kehilangan semangat gitu. Jadi kalau misalkan yang satunya aku capek nih langsung, nah yang satunya tapi masih dalam keadaan semangat, ayo dong semangat. Minimal kalau kita nggak bisa ngajak dia, ya udah kita semangat sendiri aja, pasti aura kita bakal terpancar, pasti dia yang lihat, pasti bakalan lihat bahwa oh iya teman aku juga semangat, kenapa aku nggak semangat gitu ya guys. Jadi salah satu cirinya tuh gitu. Dan kalau misalkan lebih dari satu orang, ada 2 atau 3 orang termasuk kita gitu kan, nanti mereka semua bisa jadi teman untuk diskusi misalkan ada suatu masalah, ataupun misalkan ada perselisihan di antara kru-kru yang lain itu karena terlalu banyak. Itu kan banyak yang ada masalah personal, ada misalkan finansial, nanti ada kesibukan masing-masing, terus ada ego, ada yang harus diturutin kayak gitu nanti pasti bakal bermunculan. Dan kalau lebih dari satu orang itu pasti bisa meringankan kita, seenggaknya pasti ada yang membuat lebih dingin atau ngadem-ngademin gitu ya. Bisa ya udah sih sabar aja, ya udah ayo mulai aja, ya udah, ada seenggaknya ada yang kayak gitu ya. Kalau misalkan yang satunya panas nih, yang satunya cuek nih, nah ada yang kayak gitu minimal. Oke, yang terakhir aku lupa udah nomor keberapa, pokoknya yang terakhir ini harus digarisbawahi kalau kalian mau membuat bisnis, yaitu jangan lupa kalian harus belajar bahwa bisnis yang kalian kerjakan itu adalah proses pembelajaran kalian, proses pendewasaan kalian, dan proses kalian menuju sukses dengan cara yang lain. Misalkan pun dekornya nanti gimana gitu, terus kalian merasa belum begitu sukses dengan dekor kalian, seenggaknya kalian sudah bisa melawan kalian sendiri, yaitu dengan mewujudkan apa yang kalian pikirkan gitu kan.
Oke guys, jadi yang terakhir ini adalah basic dari semuanya, yaitu semua harus diniatkan untuk belajar. Jangan lupa semuanya pasti bisa menjadi pelajaran. Enggak itu mengatur finansial, emosi, menahan emosi, menciptakan sesuatu yang kita inginkan. Nanti kita ketemu banyak klien, harus lebih sabar lagi menghadapi PHP-an klien, melihat saingan yang terlalu banyak, terus masih banyak lagi, dan kalian harus melihat semua itu sebagai proses pembelajaran. Dan jangan lupa kalian yang baru gabung, klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya setiap kali aku upload video, jadi kalian bisa tahu dan bisa langsung disimak gitu ya guys. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang sedang merencanakan untuk membuat dekorasi. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, and comment. Saran kalian ditunggu banget, atau pertanyaan-pertanyaan kalian tentang dekorasi, dan request kalian untuk video aku selanjutnya ditunggu banget. Oh ya guys, kalian yang beberapa mungkin sudah komen di Instagramnya Jasmine Decoration dan belum aku beri tanggapan, langsung aja kalian pindah ke Instagram aku sendiri di Vivin Puspa, karena di Instagram Jasmine Decoration hanya melayani persewaan gitu ya guys. Jadi langsung ke Instagram Vivin Puspa, aku usahain buat langsung fast respon. Thank you very much yang udah nonton sampai sejauh ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.